Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang vektor. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa besaran itu terbagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran fisika juga terbagi atas besaran skalar dan besaran vektor, menurut atau berdasarkan ada tidaknya arah. Untuk besaran skalar, dia hanya punya nilai saja, contohnya adalah suhu, massa, energi, volume, dan jarak. Sementara untuk besaran vektor, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Contohnya adalah gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momentum. Contohnya, apabila kita punya besaran vektor yaitu gaya, sebesar 5 Newton ke arah utara. Nah, besaran gaya tersebut selain dinyatakan dengan besarnya yaitu 5 Newton, dinyatakannya juga dengan arahnya yaitu ke arah timur, misalnya gitu. Sementara untuk besaran skalar, contohnya apabila kita akan menyatakan suhu di suatu ruangan. Misalnya di ruang lab gitu. Nah, kita kan nggak menyatakan suhu di lab itu 27 derajat ke arah utara atau ke arah barat atau ke arah timur. Melainkan dinyatakan dengan besarnya saja yaitu suhu di lab sebesar 27 derajat Celcius gitu. Nah, untuk notasi vektor ini biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya, atau bisa juga ditebalkan, tetapi tidak diberi tanda panah. Lalu sebuah vektor ini dilambangkan dengan sebuah garis lurus dengan tanda panah. Dan arah panah ini menunjukkan arah vektor. Jadi, misalnya kita punya besaran vektor, yaitu vektor perpindahan dari A ke B, maka kita lukiskan garis lurus dari A ke B, kemudian kita beri tanda panah. Nah, bagian A ini disebutnya sebagai pangkal, kemudian bagian B ini disebut dengan ujung. Contoh lain di sini ada vektor perpindahan A dari P ke Q ya. Ini besarnya 60 meter, arahnya adalah 45 derajat ke arah utara dari timur. Kemudian apabila suatu besaran vektor tersebut dikali suatu besaran skalar yang positif, maka arahnya akan sama ya. Arahnya akan sama yaitu 45 derajat ke arah utara dari timur. Tetapi apabila suatu besaran vektor ini dikalikan suatu besaran skalar yang negatif, ya, maka arahnya berlawanan yaitu ke arah sini. Untuk besarnya bergantung pada koefisien dari besaran skalar itu. Misalnya dikali plus 2, maka besarnya dikali 2. Tetapi karena positif, arahnya sama gitu. Nah, apabila dikalikan dengan min 2 di sini, besarnya dikali 2 yaitu 120 meter, arahnya berlawanan karena dia minus gitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyatakan suatu vektor dengan vektor-vektor satuan. Jadi vektor satuan contohnya adalah ini ya, I dan J. Itu adalah vektor yang besarnya 1. Untuk koordinat kartesian yaitu X, Y, ya, untuk arah sumbu X ini vektor satuannya dilambangkan dengan huruf I kecil yang ditebalkan. Sementara untuk sumbu Y, vektor satuannya dilambangkan dengan huruf J kecil yang ditebalkan. Nah, di sini apabila kita punya suatu vektor vektor perpindahan, misalnya di sini vektor R. Nah, dia punya komponen arah sumbu X ya, yang ini besarnya Rx, dan dia juga punya komponen arah sumbu Y yaitu besarnya Ry. Jadi pertama kita gambarkan dulu ya vektor R-nya ke arah sini, kemudian kita gambarkan garis putus-putus mengarah ke sumbu X. Nah, yang ini itu adalah komponen vektor R arah sumbu X yang kita sebut dengan Rx gitu. Kemudian vektor perpindahan ini atau vektor R ini sekarang kita bisa nyatakan dengan Rxi plus Ryj gitu. Sementara untuk besarnya kita bisa gunakan persamaan ini untuk
menghitung besarnya. Kemudian arahnya memenuhi persamaan yang ini, yaitu tan theta sama dengan RY per RX. Untuk yang cos theta ini RX per R dan sin theta adalah RY per R. Contoh soalnya di sini ada sebuah benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke arah utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Yang bagian A, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Kemudian yang bagian B, tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Nah, untuk perpindahan pertama yaitu 6 meter ke arah timur dinyatakan dengan 6I. Kemudian perpindahan yang kedua yaitu 8 meter ke utara dinyatakan oleh 8J. Dengan demikian, vektor perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir dapat dinyatakan dengan 6I plus 8J. Kemudian sementara untuk besar perpindahannya sesuai dengan persamaan yang ini, ya, kita masukkan nilai Rx dan Ry-nya. Di mana Rx-nya adalah 6, Ry-nya adalah 8 gitu. Jadi besarnya adalah 10 meter. Kemudian arah perpindahannya dapat dihitung dengan persamaan yang ini, yaitu tan theta sama dengan Ry per Rx, ya. Kemudian untuk mencari theta kita bisa menggunakan, atau caranya adalah dengan arkes, ya, arkes tan 4/3, jadi sama dengan 53 derajat gitu. Atau bisa menggunakan kalkulator, ya. Arkes tangen 4/3, jawabannya adalah 53 derajat. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini besar perpindahannya adalah 10 meter dan arahnya membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian, untuk menentukan resultan di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode poligon. Jadi, apabila kita punya suatu vektor F1 di sini ke arah sini, lalu ada vektor F2 ke arah sini, maka vektor resultannya yaitu F1 dan F2 itu bagaimana? Pertama, lukis salah satu vektor dulu. Misalnya di sini kita lukis vektor F1 dulu yang arahnya ke sini. Lalu kita lukis vektor F2. Di mana pangkal dari vektor F2 ini kita letakkan di ujung vektor F1. Nah, vektor resultannya adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama, ya, pangkal dari vektor F1 ke ujung menuju ujung, maksudnya menuju ke vektor terakhir yaitu vektor F2. Contoh lain misalnya ada vektor A yaitu ke arah sini dan vektor B ke arah sini. Kita mau cari vektor C, di mana vektor C ini adalah A min B. Pertama kita lukiskan dulu vektor A-nya misalnya, ya, vektor A-nya. Kemudian kita lukiskan vektor min B. Tadi kita sudah pelajari, ya, kalau kita punya suatu besaran vektor kemudian dikalikan dengan suatu besaran skalar negatif, maka arahnya berlawanan. Jadi min B di sini arahnya berlawanan dengan vektor B, ya, ke arah sini. Kemudian kita lukiskan vektor min B ini dengan pangkal dari vektor min B ini diletakkan di ujung vektor A. Lalu vektor C-nya adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor A menuju ke ujung vektor min B, gitu. Nah, untuk yang kedua, ini ada metode jajar genjang. Jadi, berbeda dengan metode poligon, untuk metode jajar genjang, pangkal-pangkal dari vektor F1 dan F2 ini kita pertemukan, ya. Lalu kita gambar atau kita lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisi-sisinya. Nah, vektor resultannya adalah diagonal dari jajar genjang tersebut. Contoh lain yang tadi, yang vektor A dan vektor B, juga sama, ya. Jadi, kita pertemukan vektor-vektor pangkal dari vektor-vektor itu, kemudian kita lukis sebuah jajar genjang.
Nah, vektor resultannya adalah vektor diagonalnya gitu dari jajar genjang tersebut. Untuk metode ketiga ini ada metode kosinus. Jadi sama seperti metode jajar genjang, kita pertemukan pangkal-pangkal dari vektor F1 dan F2 atau vektornya ya. Vektor yang lain juga bisa, bukan vektor F1 saja atau F2 saja. Jadi pangkalnya kita pertemukan. Kemudian kita lukis jajar genjang. Maka resultannya itu adalah diagonal dari jajar genjang itu. Besarnya itu memenuhi persamaan ini ya. Jadi besar resultannya itu memenuhi persamaan ini. Di mana alfanya ini adalah sudut antara vektor F1 dan vektor F2. Untuk arahnya memenuhi persamaan ini, di mana alfanya ini tadi ya sudut antara vektor F1 dan vektor F2. Dan theta 2-nya ini adalah sudut antara vektor resultan dan vektor F2. Sementara theta 1 ini adalah sudut antara F1 dan R. Kemudian yang keempat ini ada metode vektor komponen. Jadi di sini misalnya kita punya vektor F1 dan vektor F2 yang arahnya ke sini. Untuk vektor F1 yang arahnya ke sini, kita lukiskan garis lurus yang putus-putus ya, garis putus-putus menuju sumbu X. Nah, di sini berarti vektor F1 ini punya komponen arah sumbu X. Besarnya adalah F1 cos theta 1 karena theta 1-nya di sini. Ya, vektor antara sumbu X dan F1. Kemudian kita lukis lagi garis putus-putus dari ujung vektor F1 menuju ke sumbu Y. Di sini kita peroleh komponen vektor F1 arah sumbu Y, yaitu besarnya F1 sin theta 1 ya, karena tadi tetanya di sini ya, bukan di sini. Kemudian berarti kita bisa nyatakan vektor F1 ini dengan F1 cos theta I yang arahnya ke sumbu X, kita nyatakan dengan vektor satuan I, lalu plus F1 sin theta 1 yang arahnya ke sumbu Y yang kemudian kita nyatakan dengan vektor satuan J gitu. Untuk yang F2 juga sama ya. Jadi kalau kita punya vektor F2 ke arah sini, kita lukiskan dulu garis putus-putus ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita lihat besar vektor tersebut arah sumbu X berapa dan vektor besar vektor F tersebut arah sumbu Y berapa. Untuk vektor F2 yang arah sumbu X ini besarnya adalah F2 cos theta 2 karena theta 2-nya di sini, yaitu sudut antara sumbu X dan vektor F2. Untuk F2 dia juga punya komponen arah sumbu Y yang besarnya F2 sin theta 2. Gitu. Sekarang kita bisa nyatakan vektor F2 ini dengan vektor-vektor satuan, yaitu min F2 cos theta 2 I. Kenapa min? Karena dia arahnya menuju ke sumbu X negatif. Kalau yang ini kan ke sumbu X positif ya, jadi ini positif gitu. I-nya positif, tapi kalau yang ini I-nya negatif. Makanya di sini min F2 cos theta 2 I. Lalu plus F2 sin theta 2 ya, J. Karena arahnya ke sumbu Y positif. Lalu resultannya, atau vektor resultannya ini, kita jumlahkan yang pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y masing-masing ya. Untuk yang komponen vektor arah sumbu X ini ada F1 cos theta 1 dan min F2 cos theta 2. Jadi ini dijumlahkan. Kemudian yang arah sumbu Y ini kita punya F1 sin theta 1 dan F2 sin theta 2. Ini juga dijumlahkan. Kemudian yang besarnya ini, besar vektor-vektor komponen vektor arah sumbu X ini, ya kita jumlahkan.
Kemudian kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkan besar dari vektor resultan tersebut. Lalu arahnya bisa kita cari dari atau memenuhi persamaan ini. Contohnya di sini ada 3 vektor, kemudian kita disuruh mencari resultan ketiga gaya pada gambar berikut ya. Sama ya, untuk F1, F2, dan F3 kita lihat dia punya komponen arah sumbu X dan sumbu Y enggak gitu. Untuk F1 dia tidak punya komponen arah sumbu X ya, semuanya ke arah sumbu Y, ke arah sini. Maka F1X-nya di sini 0. Sementara untuk F1Y-nya sama dengan 40 Newton. Untuk F2 dia punya komponen arah sumbu X yaitu besarnya 40 sin 60 derajat ya. Kemudian hasilnya sekian. Dan dia juga punya komponen vektor F2 arah sumbu Y yang besarnya adalah F2Y yaitu min 40 cos 60 derajat. Nah, di sini kenapa min? Karena dia mengarah ke sumbu Y negatif gitu. Kenapa cos 60 derajat? Karena 60 derajatnya ini sudut antara F2 dan sumbu Y gitu. Ya, kalau yang tadi yang F2X kan pakainya sin ya, karena kan si 60 derajatnya ini tidak dekat dengan si sumbu X gitu. Kemudian F3 juga sama, dia punya komponen vektor arah sumbu X ya di sini, yang kemudian kita sebut F3X. F3X ini besarnya adalah min 44 dikali cos 30 derajat. Gitu. Lalu F3 ini juga punya komponen arah sumbu Y ya, ke arah sumbu Y negatif. Yang besarnya F3Y. Gitu. F3Y ini besarnya adalah min 44 sin 30 derajat. Nah, kenapa F3X ini pakainya min 44 gitu? Karena dia komponen arah sumbu X-nya, komponen vektor F3 ke arah sumbu X-nya ke arah X negatif ya, ke arah sini gitu. Juga sama dengan sumbu Y, di sini komponen vektor F3 arah sumbu Y-nya ini ke arah sumbu Y negatif. Makanya ini negatif. Dan kenapa di sini pakainya cos ya, F3X pakainya cos karena lagi-lagi untuk memudahkan si tetanya ini atau sudutnya ini dekat dengan sisi yang sumbu X gitu. Makanya di sini pakainya cos. Yang sumbu Y karena dia jauh dari sudut ini, dia pakainya sin. Lalu masing-masing komponen vektor arah sumbu X kita jumlahkan, dan komponen vektor arah sumbu Y kita jumlahkan. Hasilnya seperti ini gitu. Lalu baru kita cari resultannya dengan menggunakan persamaan ini. Tinggal dimasukkan saja besarnya. Sehingga didapatkan resultannya adalah 4 Newton. Dan untuk menghitung arahnya, kita bisa menggunakan ini ya, persamaan ini. Nah, itu materi hari ini mengenai vektor. Kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang gerak lurus. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.